Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan hari ini Nitya masih bersama dengan Mbak Kiki, seorang psikolog klinis remaja. Topik kita hari ini adalah toxic relationship pada remaja. Kita akan lanjut ngobrol dengan Mbak Kiki. Mbak Kiki, tadi di segmen 1 kita udah bahas soal remaja ya, kemudian mekanismenya seperti apa, sampai kita tadi terakhir bahas soal definisinya sebenarnya toxic relationship itu apa. Dan ternyata toxic relationship itu bisa dialami oleh siapa saja, nggak peduli itu laki-laki atau perempuan, dan bisa juga tidak disadari nih oleh para remaja khususnya atau orang-orang di sekitar kita. Tapi sebelum kita bahas ke sana, Nitya ingin tahu nih Mbak Kiki, ciri-cirinya ya, supaya sekalian juga nih saudara di rumah bisa introspeksi. Sebenarnya ciri-ciri kalau kita sudah ada di toxic relationship itu seperti apa Mbak Kiki? Oke. Ketika kita sudah ada di dalam toxic relationship, kita harus mengetahui dulu nih, misalkan dengan teman atau dengan pacar, satu, kita selalu ada untuk dia. Jadi mau susah, mau dia senang, kita harus selalu ada untuk dia. Tetapi giliran kita yang lagi sedih, lagi senang, mereka tidak mau ada. Nah, gitu. Itu yang paling simpel ya? Itu yang paling simpel. Jadi kalau misalkan kita jabarkan, misalkan kayak gini, dia mau bercerita nih sama kita, "Ini aku lagi sedih, aku lagi dikecewain, aku lagi merasa kehilangan." Dia cerita banyak hal tentang kesedihannya. Tetapi ketika kita menceritakan tentang kesedihan kita, dia tidak mau mendengar. Kamu gitu aja, Iya. Ini kamu gitu aja, sedih gitu misalnya ya? Jadi dianggap sepele sama mereka. Jadi mereka malah tidak memberikan dukungan kepada kita. Kita yang. Terus yang kedua, biasanya mereka cenderung untuk suka menyinyir. Suka nyinyir. Itu gimana tuh suka nyinyir? Suka nyinyirnya itu kayak memberikan komentar negatif kepada kita. Misalkan kamu gendut banget, kamu kurus dong badanmu. Itu salah satu juga bisa jadi. Bisa jadi juga. Itu salah satu komentar negatif terhadap kita gitu. Kenapa sih kok kamu gitu? Padahal aku kan biasa aja. Nah, dari situ teman yang tidak menyadari kesalahannya, dia malah cenderung untuk menyalahkan kita. Jadi kan kayak kok ini tidak memberikan energi positif kepada kita. Nah, itu energi positif juga itu sebenarnya kan salah satu hubungan yang ideal. Kemudian ada juga yang misalkan ketika kita ingin menceritakan sesuatu juga, mereka cenderung untuk lari, tidak mau mendengarkan. Bukan pendengar yang baik gitu ya? Iya, bukan pendengar yang baik. Terus mereka menuntut kita untuk selalu ada. Jadi kita nggak boleh sama siapa-siapa. Wah, itu yang paling gawat tuh. Kamu harus sama aku aja. Nggak boleh kamu sama teman yang ini. Kayak gitu. Jadi kan kayak dikontrol ya. Kita kayak dikendalikan sama dia. Nah, kayak gitu. Kemudian ada juga nih, kalau misalkan ada yang teman ngerasa bahwa dia adalah yang terbaik. Jadi dia seolah-olah ingin selalu ada buat kita, tapi nyatanya enggak. Kayak gitu. Giliran kita sama yang lain dia marah-marah gitu ya? Giliran sama yang lain dia marah-marah gitu. Dan itu kan sebenarnya nggak baik juga, energinya negatif lagi gitu kan. Malah kok kita seolah-olah dikekang, seolah-olah kok kita yang salah, seolah-olah kita ada kok untuk dia, kita selalu memberikan dukungan kepada dia, tapi kenapa dia nggak memberikan dukungan kepadaku ketika aku merasa down, ketika aku merasa sedih, kayak gitu. Dan kalau misalkan kekerasan gitu juga salah satu bentuk toxic relationship, Mbak Kiki? Salah satu toxic relationship abuse gitu kan. Kekerasan fisik, kekerasan verbal gitu kan. Itu sama-sama menjadi salah satu toxic relationship. Gitu. Jenis-jenisnya apa aja sih Mbak Kiki kalau untuk toxic relationship? Pertama tadi kekerasan itu termasuk salah satu toxic. Kemudian manipulatif, yang artinya itu gimana tuh manipulatif? Yang artinya dia selalu merasa benar. Dia menyalahkan kita atas kesalahannya dia. Kayak playing victim gitu. Gitu aja. Misalkan nih, aku yang salah, tapi aku nggak menyalahkan diriku sendiri, aku malah menyalahkan pasanganku. Aku gini karena kamu. Aku marah, aku mukul kamu ya karena kamu buat aku marah gitu. Bisa jadi ya? Bisa juga kayak gitu. Jadi misal kayak gitu, pertamanya mereka seolah-olah membenarkan diri mereka karena mereka perhatian. Mereka sayang.
Iya, iya, iya. Padahal nyatanya enggak gitu. Nyatanya itu mungkin agak ego ya, Mbak Kiki. Egonya yang tinggi. Kemudian ada juga yang pasif agresif. Pasif agresif itu yang kurang lebih sama kayak bias. Jadi aku mau yang kendali di hubungan ini. Oke. Seolah-olah kayak posesif gitu. Iya, Controlling. Controlling, Gitu. iya, iya. Jadi kamu nggak boleh pergi ke sana, kamu nggak boleh pergi ke sini, kamu nggak boleh temenan sama ini, kamu nggak boleh temenan sama itu, kamu hanya boleh sama aku. Waduh, kalau kayak gitu, kita udah kayak burung dalam sangkar ya, Mbak Kiki ya? Iya, bener banget. Jadi kan kayak seolah-olah kita nggak bisa mengembangkan diri kita di lingkungan sosial kita. Kita hanya terperangkap di satu situasi aja. Akhirnya kita kan juga nggak bisa mengenali apa sih yang sebenarnya terjadi di lingkungan sosial kita. Kita hanya terpaut sama itu-itu aja, kayak gitu. Kok aku cuma hanya berhubungan sama kamu aja? Kenapa sih aku nggak boleh berhubungan sama yang lain? Padahal kan ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita bisa mengembangkan diri kita. Kita mengingat lagi, kita ini makhluk sosial. Iya. Kita harus berinteraksi lebih banyak lagi dengan orang-orang sekitar Kalau kita sudah terjebak dengan hubungan kayak gitu, otomatis kebutuhan kita untuk bersosialisasi juga mulai jadi berkurang ya, Mbak Kiki ya. Tapi Mbak Kiki tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan toxic relationship itu seperti kita dikontrol atau kita seolah-olah dibuat bersalah, padahal yang salah doi gitu, kayak playing victim, atau dia pasif agresif gitu. Tapi kenyataannya ada saja orang yang ternyata tetap bertahan nih di hubungan-hubungan yang seperti itu. Sebenarnya nih, tapi sebelum kita bahas kenapa dia tetap bertahan, orang-orang seperti apa sih Mbak Kiki yang rentan ada di hubungan ini? Sebenarnya semua orang kah? Atau hanya kepribadian tertentu? Misalkan nih Nitya orangnya nggak enakan banget sama orang. Jadi Nitya lebih tinggi nggak potensinya untuk ada di hubungan ini? Atau sama aja sebenarnya semua? Sebenarnya sama aja semua. Kembali lagi yang tadi kita bahas kan, semua bisa terjadi, semua bisa mengalami toxic relationship itu tersendiri. Kita lihat siapa pelakunya. Gitu. Kita lihat pelakunya, bukan kita lihat diri kita rentan nggak ya, tapi kita lihat siapa sih pelakunya, siapa sih pasangan kita, siapa sih teman kita. Gitu. Iya, karena kasarnya kalau misalkan kita walaupun kita orangnya tough gitu, tangguh, tapi kalau udah sama pacar ternyata minyi gitu ya, lebih ya. Jadi nggak ada hubungan berarti dengan kalau misalkan dia enakan atau nggak enakan, permisif atau nggak, berarti nggak semua bisa terjadi ya Mbak Kiki. Iya benar. Jadi semua bisa terjadi. Kita lihat pelakunya. Misalkan saya sama Mbak Nitya nih berpasangan gitu kan, ternyata saya yang punya perilaku toksik. Sedangkan Mbak Nitya tangguh nih, tetap aja bisa terjadi toxic relationship itu. Karena ya berpasangan dan salah satu pihak ternyata ada yang toksik gitu. Mbak Kiki, kenapa sih kita ini beberapa kejadian ya, terutama di lingkungan kita pasti kita pernah melihat kalau ada remaja, mungkin kita balik ke remaja yang dia ada di lingkungan yang toksik tapi dia tetap bertahan. Itu alasannya kenapa sih Mbak Kiki? Satu, biasanya mereka menganggap bahwa pasangan mereka itu ternyata memberikan perhatian, memberikan kasih sayang gitu. Itu persepsi mereka seperti itu. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat lagi, itu kan ternyata bukan kayak gitu. Kemudian ada juga yang alasannya kayak gini, aku udah lama nih sama dia. Aku kayaknya males untuk memulai hal yang baru lagi. Ya udah, terima aja, kayak seolah-olah pasrah gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu nggak baik. Kayak gitu. Itu biasanya orang-orang yang seperti itu selalu berusaha untuk bertahan di toxic relationship. Ayo siapa nih yang lagi pemirsa di rumah yang lagi nonton yang kesindir siapa? Tapi mudah-mudahan jangan sampai ya. Berarti salah satunya karena tadi yang pertama karena kita merasa pasangan melakukan ini sebenarnya karena dia sayang. Kita kayak lebih ke denial berarti ya Mbak Kiki ya. Mereka cenderung untuk denial. Kayak gini juga. Aku nggak mau kehilangan dia. Aku takut merasa kesepian. Aku udah bergantung sama dia. Kayak gitu. Aku selama ini ditemeninnya sama dia aja. Iya benar. Aku nggak punya siapa-siapa selain dia. Kok mendalami. Ya. Tapi sebenarnya seperti itu hanya akan kita rasakan pada saat itu ya Mbak Kiki ya. Kalau misalkan sudah selesai hubungannya, toh juga kita akan mendapatkan lingkungan yang baru juga kurang lebih ya Mbak Kiki. Iya, ketika kita
belajar untuk lepas, belajar untuk menghindari toxic relationship itu, kita akan semakin baik lagi. Yang artinya, oh ternyata kita paham hubungan yang sehat dan tidak sehat itu seperti apa. Kemudian, oh ternyata kita setelah lepas dari toxic relationship ini, kita bisa mengembangkan diri kita lagi, tidak membatasi kita. Kayak gitu. Jadi banyak yang harus kita pikirkan lah gitu ya Mbak Kiki ya. Oke Mbak Kiki, kita mungkin akan lanjut pembahasannya tapi setelah yang satu ini ya Mbak Kiki ya. Sebenarnya kita masih akan membahas soal toxic relationship ya dengan Mbak Kiki, tapi setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.